Baik, akan saya sapa di ujung telepon ada dua rekan. Yang pertama tamu kehormatan saya dari DPRD Kabupaten Batu Timur, dan yang kedua ada Bang Yandi. Sebentar, ada Bang Yandi dan dari Ketua DPRD Batu Timur. Saya sapa dulu dari tamu kehormatan Pak Yudi, walaupun capek tetap bisa eksis. Selamat malam, assalamualaikum Pak Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Yandi, selamat ketemu lagi kita, dan selamat malam untuk pemirsa pendengar Radio Monika FM. Oke, baik, terima kasih banyak, dan tentunya salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Monika Surya Barito FM. Dan juga di ujung telepon ada Bung Yandi. Bung Yandi, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam Bung Jos, selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Dan selamat malam pemirsa pendengar Radio Monika. Iya. Yang telah setia selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Saya sangat apresiasi dengan Pak Yudi, walaupun kecapean tetap harus mengangkat, dan karena untuk publik ini baru datang dari Palangkaraya Pak Yudi ya. Nggih, Pak. Oke, Pak. Iya. Oke, baik. Sebentar. Malam hari ini topiknya yaitu COVID-19 yang ada di Barito Timur. Sekarang terakhir ini ada data 188 orang, Pak Yudi. Untuk lebih jelasnya saya akan coba Pak Yudi ya untuk menyampaikan data tersebut. Mungkin bacakan untuk saat ini. Oke, sebentar ya. Dan inilah mari kita dengarkan sama-sama. Dan saya mendengar ada perkembangan masalah COVID. Namun demikian saya langsung terhubung dengan Pak Simon Biring yang berkaitan dengan gugus tugas dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. Selamat jumpa Pak Simon. Ya, salam jumpa, salam sehat. Salam sehat Pak Simon, mudah-mudahan selalu sehat dan salam sejahtera. Pak Simon, berkaitan dengan COVID Pak, mohon bisa ngasih informasi yang terakhir untuk hari ini Pak, hari Minggu ini Pak. Ya, kemarin kan 183 ya. Iya. Terus hari ini kayaknya tambahan 5 ya. Tambah 5, ya. Ya. Waktu kita ya, 5 hari ini berarti 5 tambahan hari ini, 183 tambah 5 gitu. Berarti hari apa kemarin kita 173, 183 dan sekarang tambah 5 lagi. Iya, tambah 5. Berarti 187 ya. 188. Iya, 188 betul ya. ya. Oke, Pak. Silakan Pak untuk informasi banyak. Ya, itu jadi semakin naik, dan yang tambah ini juga klaster keluarga semua. Anak-anaknya positif anaknya. Jadi itu yang artinya memang yang paling ini kan klaster keluarga yang sudah berkembang ini. Iya. Dan makanya ini kita gencot ini. Saya di Rusunawa ini menyelesaikan pagar sudah selesai. Tinggal kita penyediaan air sarananya karena harus ready semua. Nah, berani kita kalau limbahnya apa semua kan itu COVID itu tersendiri limbahnya, nggak bisa sembarang. Oh, sampai saat ini untuk Rusunawa belum bisa dimanfaatkan Pak? Ya, bukan dia belum bisa, memang kita gencot untuk diselesaikan gitu. Iya. Yang jelas pagar kan sudah selesai hari ini. Air kita siapkan dulu. Semua ya paling tidak minggu depan baru ready lah. Ya. Berarti belum ada yang dipindah ke sana Pak ya? Belum ada ya? Belum. Kita harus ready semua dulu Pak. Iya. Karena kalau tidak ready kita nggak bisa sembarang ke sini. Kalau sudah ada pasien gitu loh. Ini semakin bertambah Pak, langkahnya apa Pak nih Pak? Satu lagi Pak. Hanya masyarakat disuruh lah betul-betul menerapkan protokol kesehatan, ya. Jangan lagi lalai itu. Terutama Mas. Memang kasus ini bukan di sini aja yang menanjak, semuanya menanjak Pak. Iya. Jadi Barsel Barut juga sudah naik ke 200 lebih. Iya. Barsel mau naik ke 300-an, terus Tanjung ini sudah mau 400. Aduh, luar biasa Pak ya. Jadi kita kan tengah-tengah membara, jadi mau tidak mau ya efeknya juga tetap kita dan terutama diimbau lah bagi masyarakat yang perjalanan ke daerah transmisi lokal, Palangka, Banjar,
ya hati-hatilah, jangan betul-betul terapkan protokol kesehatan, dan kalau pulang ya isolasi mandiri. Kalau pulang dari daerah transaksi lokal jangan ya Diam-diam ya. keliaran kemana-mana, dan keluarga itu betul-betul dijaga, jangan sampai mereka ketularan gitu. Oke, baik gitu. Ya. Kalau itu terima kasih banyak dulu Pak Simon ya. Selamat siang Pak, selamat bertugas Pak. Selamat siang. Ya, oke. Oke, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Pak Simon Biring berkaitan dengan COVID-19. Oke, baik. Itu adalah bincang-bincang kami tadi siang dengan Pak Simon Biring. Dan untuk rekan-rekan yang ada di Ampah, Anda bisa mendengarkan di 98,8 FM. Yang layang Anda bisa di 92,9 FM. Pak Yudi tadi bisa menyimak Pak ya? Bisa Pak. Bang Yandi tadi bisa menyimak Bang Yandi ya? Bisa. Oke, baik. Pak Saya juga sudah dengarkan di YouTube itu. Oke, Pak Yudi, silakan Pak, tanggapannya Pak berkaitan dengan ini Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kangen juga nih dengan Bung Yandi ini. Bapak ada satu minggu ya nggak ketemu Bung Yandi ya. Iya betul sama Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Simon tadi artinya bahwa ini masalah ini kan sudah mengalami kenaikan gitu kan, bukan hanya pada daerah kita saja gitu kan, cuma hampir merata ada mengalami kenaikan gitu kan. Cuma ya memang kalau saya melihat Baltim cukup agak tajam juga naiknya gitu ya. Bahkan mungkin ini bukan zona merah lagi, bahayanya nanti kita sampai ke zona hitam. Ya dengan kondisi yang ada ini. Nah memang saya harapkan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kadis Kesehatan tadi bahwa memang kita harus memperhatikan protokol COVID itu gitu kan. Nah harapan saya juga memang berat sih membangun sebuah kesadaran masyarakat tanpa memang harus dari pihak-pihak yang dalam hal ini adalah pemangku dalam konteks yang punya power gitu ya, punya kebijakan, memberikan sebuah planning, memberikan sebuah contoh yang baik juga gitu kan. Nah jadi sebagai pengantar saya mungkin itu dulu, memang ini harus ada keseimbangan antara memang kesadaran masyarakat juga memang penerapan yang diberikan oleh dalam hal ini yang punya pemangku kebijakan. Saya kira pengantar awalnya seperti itulah dari apa yang disampaikan oleh Pak Simon tadi kan, memang dan juga kita memang ada mengalami kesulitan dalam hal isolasi gitu ya, karena memang sangat terbatas sekali ruang isolasi kita kan. Nah sementara kesiapan tempat juga saya kira masih belum mumpuni gitu kan. Nah ini juga kalau kurang kita respon dengan cepat, ini akan bisa juga menambah hal tersebut akan bertambah banyak gitu kan. Karena klasternya kan ini sekarang bukan sekarang ada klaster keluarga, ada klaster kantor gitu kan. Nah ketika orang-orang ini tidak ditangani dengan benar, mungkin ini akan menambah menambah penularan itu kan. Jadi yang positifnya atau yang reaktifnya nanti bertambah banyak gitu kan. Nah jadi saya harapkan pemerintah memang benar-benar siap dalam menangani masalah ini. Saya kira itu pengantar saya. Oke, baik Pak Yudi, itulah tadi penyampaian Pak Yudi dari DPRD. Dan Bung Yandi silakan Bung Yandi untuk komen. Ya, oke. Jadi sebenarnya begini, ya kan? Terkadang kita harus mengulang ulasan-ulasan yang telah lalu. Ya kan Pak Yudi ya? Iya. Kita berapa kali sering bahas masalah ini di awal COVID malah, di awal COVID. Tapi kita tidak mengkritik
kinerja gugus kesehatan, tidak ya. Tapi maksudnya kinerja bom waktu yang Bung Yan dalam bilang itu tanda kan. kutip gitu kan, terkait dengan anggaran, itu maksudnya. Di awal dari dulu udah bagus kok penanganan yang dilakukan oleh tim gugus kita ini bagus sebenarnya. Ketika ada klaster-klaster yang masuk wilayah kita, cepat kok ditangani. Di awal kan terkenal dengan klaster Goa, saya bilang kemarin ya Bung Jos ya. Iya. Nah, cuman kemudian disusul dengan klaster Banjarmasin. Dua klaster ini yang kemarin sempat fenomenal kita bahas ya Pak Yudi ya. Iya, benar. Sekarang bukan klasternya, karena klaster ini sudah ditangani, sudah dirapit, sudah diswab. Iya. Tapi yang terkontak dengan klaster ini yang menjadi masalah kemarin yang kita suarakan ini loh bahayanya, sehingga kita akhirnya berkesimpulan di bulan akhir April ya Bung Yudi ya. Iya. April kalau tidak salah ini merupakan bom waktu. Iya. Ini bom waktu, dan bom itu hari ini sudah meledak. Bom itu sudah meledak hari ini, gitu kan? Sementara kegiatan tim gugus, kalau tim kesehatan jalan lah dia, ya kan? Iya, tapi benar. tim gugus ini kan bukan hanya tim kesehatan saja. Benar. Itu yang mau saya sampaikan. Iya kan? Bukan hanya Pak Simon, bukan hanya Pak Dr. Jimmy, bukan hanya kepala puskesmas, gitu kan? Benar. Tim gugus ini bahkan melibatkan unsur muspida, bahkan melibatkan seluruh SKPD. Gitu kan? Nah, persoalannya kenapa ini menjadi riskan dari penanganan masalah yang terkontak, ya kan? Muncul lagi bahkan yang klaster Banjarmasin kemarin itu mereka rapid dengan banyak orang dengan datang kesadaran sendiri loh, meminta sendiri mereka. Iya. Gitu kan? Iya. Karena apa? Alat rapid test waktu itu terbatas, saya tahu itu. Statement Pak Simon waktu itu hanya sekitar berapa sisa rapid test waktu itu alat. Padahal stok rapid test untuk merapid satu orang itu harus kali 2. Bayangin, ya kan? Iya. Kita sendiri tidak siap dengan alat itu, duitnya sudah siap, tapi alat itu tidak siap. Gitu. Ini kita bicara satu poin itu kan. Saya lengkap lah catatan kalau masalah itu kalau dibuka-buka. Karena ini klaster yang terkontak tidak ditangani secara serius gitu kan. Kalau tim kesehatan dia jalan lah, saya pikir jalan. Tapi kan dengan anggaran yang sangat terbatas yang dibebankan kepadanya, itu juga tidak memaksimalkan kinerja jadinya. Iya kan? Jalan. Kita percaya Pak Simon itu sakit kepala, kita percaya itu, ya kan? Nah, cuma terusnya, ya kan? Muncullah klaster perusahaan. Nah, perlu diingat, perusahaan di Bartim ini tidak sama dengan perusahaan-perusahaan di lain tempat, gitu kan? Dialog di radio, Perusahaan di lain tempat itu biasanya dimeskan atau orang yang dari luar, tapi yang dari Bartim ini kan pulang ke rumah. Nah, kalau pulang ke rumah, berarti kan kumpul sama keluarga dan masyarakat kembali, gitu kan? Nah, terjadilah klaster perusahaan yang menjangkiti keluarga masyarakat juga, gitu. Ditambah dengan klaster perkantoran. Nah, ditambah dengan klaster perkantoran ini, kemudian sama halnya mereka juga pulang, gitu kan, ke rumah kan? Himbauan, isolasi mandiri. Bung Jos, apa kelemahan dari isolasi mandiri? Ya kan? Iya. Tidak mungkin tim gugus mengawasi full keberadaan mereka, ya kan? Iya. Itu tidak mungkin. Isolasi mandiri ini kelemahannya adalah dia akan menjangkiti keluarganya yang lain dan masyarakat di sekitarnya, serta masyarakat yang ada kira-kira dia beraktivitas, misalnya ke pasar. Ini yang menyebabkan ledakan ini, Bung Jos. Dan kita ini belum rapid massal loh ya. Belum rapid massal kita ini. Walaupun kemarin ada katanya 300 swab dikirim, belum. Tapi itu memang orang-orang yang mau diperiksa gitu loh. Belum rapid test massal. Nah, ini yang menjadi penyebab. Akhirnya kembali ke pembicaraan kita awal. Waktu itu
masih ingat ya ada Pak Panahan waktu itu ya. Iya. Pak Panahan mengatakan Barito Timur angkanya alhamdulillah kecil ya kan dibandingkan dengan yang lain. Saya tidak menilai angka kecil ini, yang saya nilai adalah penanganan yang terkontak, itu yang paling bahaya. Iya, betul. Penanganan yang terkontak ini yang belum maksimal dilakukan pencegahannya. Ini yang kita bilang, Pak Yudi juga menyaksikan sering jempol juga tuh Pak Yudi. Bom waktu. Iya. Dan bom waktu itu terjadi pada hari ini ya mulainya. Dan kita sudah lakukan itu waktu itu di Radio Monica, saya dalam perjalanan juga waktu itu kan. Saya menyanggah itu, ya kan? Kita akan lihat ini bom waktu. Artinya kita bicara ini sudah lama. Oke, baik. Sudah lama, produksi ini sudah lama. Dan ingat, satu hal lagi, ya kan? Oke lah, kita bersyukur bahwa Rusunawa sudah diizinkan untuk dipakai, digunakan, ya kan? Cepatlah itu dibenahin, ya kan? Kan kemarin itu kan pernah disampaikan anggaran SKPD Kesehatan untuk pembenahan Rusunawa kan? Nah, kalau tidak salah itu biayanya sekitar 635 jutaan lebih. Nah, artinya fasilitas-fasilitas di sana untuk penanganan COVID akan disiapkan. Itu sudah disampaikan loh di DPRD juga, ya kan? Ada rapnya itu ada. Kita juga punya itu. Artinya kita punya data kalau bicara gitu kan. Itu dalam beberapa hari ke depan ini sudah selesai lah. Jangan dihambat masalah dananya inilah. Ya, itu hanya 635 juta lebih tuh, ya kan? Jangan lagi ada hambatan-hambatan nanti. Aduh ini belum masuk dana ini untuk beli ini, jangan lagi lah kita dengar itu nanti. Nah itu catatan dari kami ya Pak Bung Jos ya. Oke, baik. Baik Pak Yandi. Ditahan dulu Pak Yandi ya. Pak Yudi, tanggapi ya. Halo. Iya, silakan Pak Yudi, tanggapi. Oh iya, maaf ya Bung Yos, Bung Yandi, memang saya ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya kurang apa. Oke, nggak masalah Pak, yang penting sehat selalu. Belum bersemangat kuat gitu ya, kan? lebih. Cuma pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Bung Yandi tadi memang saya membenarkan gitu kan. Memang sudah perbincangan ini sudah lama sebenarnya yang kita sampaikan juga kan. Kepada termasuk kami di DPRD juga, terutama yang di kawan-kawan itu yang di tim COVID itu kan, kami juga kan diminta untuk membantu di sana juga di tim pansus COVID itu. Jadi memang kami melihat ya memang seharusnya dengan anggaran yang menurut saya kita ini super besar untuk Barito Timur ini untuk penanganan COVID. Apalagi kan yang baru-baru ini kan kita ada penambahan lagi nih dari pusat itu kan sekitar 15 miliar. Mungkin Bung Yandi nanti bisa memaparkan gitu kan untuk penanganan ini kan. 15 miliar. Nah, jadi saya melihat begini ada yang ketidakseimbangan juga. Saya memang kesian juga sih dengan tim kesehatan, tenaga kesehatan ini kan. Padahal kan ini kan ada 3 penanganan kan, kesehatan, ekonomi dan sosial gitu kan. Dan itu pun ada stepnya, ada tahapannya. Nah, kalau saya melihat di tim kesehatan itu pun belum tertangani dengan benar, dengan maksimal gitu kan. Tapi ada hal lain yang sebenarnya yang baru-baru ini yang saya dapatkan adalah di tim gugus ini, tanda kutip ya, untuk tenaga kesehatan saya appreciate sekali gitu kan. Ada kekurang sinkronan gitu. Saya malah bertanya, di tim gugus ini pernah nggak benar-benar rapat gitu kan, yang menangani kesehatan bagaimana, ekonomi bagaimana kan, yang sosialnya bagaimana. Sebab begini, yang disampaikan Bung Yandi tadi memang benar. Nampah 2 itu kemarin ada yang kena positif kan. Iya betul. Dia positif gitu kan, positif. Dan suaminya kan juga kasihan, kan mereka sangat terkena dampak sekali terhadap ekonominya maupun dampak sosialnya bagi mereka gitu kan. Nah, sayangnya mereka ini pun tidak tersentuh. Ini saya mencontohkan salah satu keluarga saja. Kemarin saya sampaikan dengan Pak Simon kan, cuma memang kurang pas kalau di bidang kesehatan kan. Tapi saya sampaikan lagi dengan Kadis Sosial juga memperlebar itu ke UMKM. Saya kontak UMKM
nggak nyambung gitu kan, nggak nyambung dalam arti kata nggak dibaca WA saya kan, saya telepon juga nggak masuk gitu kan. Nah, tapi yang saya pertanyakan adalah, makanya tanda tanya saya, benar di tim gugus ini, tim COVID ini ada nggak sinkronisasi antara mereka ini gitu loh. Antara lintas sektor ya. Itu hanya satu contoh loh, yang Ampar 2 itu salah satu contoh yang saat ini mereka tuh anggap saya terdampak, termarginalisasi ya. Anggap seperti itu, mereka ini saat ini kesian gitu kan. Nah, ini hanya satu contoh gitu kan. Penanganan orang yang positif yang sebenarnya rentan sekali ketika mereka keluar, tetapi tidak ada perhatian, ini akan menimbulkan penyebaran lagi gitu kan. Iya, betul. Nah, memang kadang-kadang memang isolasi mandiri banyak juga yang dampak negatif, dampak yang kurang pasnya gitu kan. Cuma maksudnya memang pemerintah daerah memang ini kayaknya nyetir mobil sambil menginjak rem gitu ya. Dia harus bisa menyetel yang kapan bisa lari kencang, kapan bertahan kan, kapan ibaratnya kan bahasa itu menurunkan gasnya gitu kan. Nah, saya melihat Irama ini belum dimiliki itu. Sinkronisasi itu belum ada antara dinas terkait dengan dinas terkait gitu kan. Padahal kan mereka sudah dibentuk tim COVID itu. Apa yang disampaikan Bung Yandi tadi, tidak hanya tanggung jawab dinas kesehatan, sosial maupun UMKM gitu kan, juga sih ada SKPD juga kan, ada banyak pihak kan. Jadi saya kira itu perlu disinkronisasikan antara pihak-pihak itu, saya kira. Oke, baik, Pak Yudi sudah dapat poinnya. Karena waktu juga, Bung Yandi, Bung Jos mengatakan dilepas kepala tarik buntut. Gimana Bung Yandi? Silakan. Silakan. Itu sudah bukan rahasia umum sebenarnya. Jadi gini, kita kembali kepada anggaran ya sebenarnya ini. Dan kemarin sudah saya katakan kan Bung Jos, tema Bung Jos kemarin agak unik. Kebetulan Bang Yudi tidak hadir, ya kan? Yang dibutuhkan di Bartim ini Superman atau manusia setengah dewa. Itu kemarin tuh kalau saya ada enak rame itu. Kebetulan saya berada di luar kemarin. Begini loh Bung Jos, ya kan? Bagaimana sih alur anggaran yang terjadi di Bartim? Itu loh yang saya pertanyakan itu sebenarnya agak simpel. Tapi bagaimana sih alur anggaran itu? Sementara pemerintah pusat menginginkan banyaknya pemangkasan alur anggaran yang tidak perlu, gitu kan? Jalur birokrat ini agar supaya cepat. Bukankah kita sudah ada peraturan bupati mengatur tentang kebijakan akuntansi, ya kan? Nah, bukankah kita sudah ada peraturan daerah yang mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barito Timur, gitu kan? Ini yang saya dengar, gitu kan? Coba ini di cross check ulang atau Pak Yudi yang meluruskan ini bila saya salah, ya kan? Di SKPD itu nggak ada uang. Kesian mereka itu. Artinya sebenarnya dari RKA ke DPA sudah punya anggaran SKPD masing-masing, ya kan? Nah, pelaksana daripada anggaran SKPD ini kan kepala dinasnya, gitu kan? Artinya bisa mengurus ke badan apa namanya itu PKD. yang menangani PKD, gitu kan? PKD. Tapi nggak bisa, ini harus melalui kebijakan Pak Bupati dulu semua. Kontrol dulu, apa ini? Coba kalau saya salah luruskan aja ya. Makanya saya bilang yang dibutuhkan apa Superman atau manusia setengah dewa. Gitu loh. Kalau begitu pekerjaannya hari-hari, tiap hari pimpinan kita menghadapi berkas setumpuk. Iya kan? Artinya walaupun saya bilang ada tamu kalau sudah mendengar ini. Walaupun ada tamu di depan, baik itu kepala dinas yang menghadap, baik itu tamu dari perusahaan atau orang luar, pasti beliau akan sambil menghadapi berkas. Kasihan beliau, saya melihat kalau sistemnya begitu saya kasihan. Gitu kan? Artinya begini, dari pagi bangun akhirnya yang dihadapi berkas sampai sore, malam udah capek, ada tamu lagi tidur, besok seterusnya begitu. Pertanyaannya, sempat nggak memikirkan perkembangan Bartim? Benar. Sementara mesin-mesinnya banyak nganggur. Benar.
banyak tidak diberdayakan. Yeah. Bisa nggak jadi Superman kerja sendiri ini, bisa nggak? Coba. Kalau saya salah luruskan Pak Yudi. Iya. Nah. Iya kan? Iya. Artinya Bartim tidak butuh Superman atau manusia setengah dewa. Bartim butuh seorang pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya dengan amanah, ya kan? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah dibebankan kepadanya. Iya. Berdasarkan sumpah jabatannya. Hanya itu. Hanya itu yang dibutuhkan saat ini oleh Bartim. Bartim tidak butuh Superman. Bartim tidak butuh manusia setengah dewa. Bartim butuh seseorang yang memegang amanah, yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai sumpah jabatannya. Iya. Hanya itu yang dibutuhkan. Kalau saya salah, Pak Yudi, mohon diluruskan ini. Mohon sekali diluruskan. Tapi ini bukan rahasia umum ternyata di Bartim. Okay. Kira-kira dampaknya pun akhirnya ke dana COVID begitu. Iya kan? Yeah. Yang terjadi apa? Akhirnya kita sepakat waktu kita sama Pak Yudi. Jangan-jangan ini di bawah 30% masih dananya, masih realisasinya. Kan begitu. Kalau saya yakin di bawah. Di bawah 30% ya. Oke, baik. Nah, akhirnya apa kesimpulan kita? Semua kebijakan yang sudah ada di aturan main, ya kan? Itu hampir tidak berlaku sistem ini, ada yang terlanggar, sehingga apa yang terjadi? Tersentralisasi. Tersentralisasi segala urusan. Yang terjadi mesin pembangunan, penunjang ekonomi melalui pelayanan publik ini justru jadi banyak tidak jalan. Kalau ditanya mereka, saya percaya mereka juga akan bingung. Jangankan saya dengan Pak Yudi, orangnya aja yang ditanya nih, kepala-kepala SOPD boleh Bung Jos tanyakan, mereka juga bingung mau jawab apa. Iya kan? Iya. Mereka juga bingung mau jawab apa. Saya dulu ya selalu mau mengkritik kepala dinas ya Pak Yudi ya. Ini kepala dinas ini tuh kasihan kepala dinas, kasihan. Tapi ketika saya lihat alurnya kok bukan kepala dinas sebenarnya, makanya saya tidak pernah lagi ya kan jarang sekali melakukan pendapat-pendapat kepada dinas-dinas. Kenapa? Wah, kalau dulu bagian tenaga kerja, bagian perdagangan, sudahlah kena semua, ya kan? Oke. Cuman persoalannya sekarang alurnya ternyata tidak begitu. Oke. Gitu, Oke. ya. Baik. Akhirnya sama ya, kembali kita persoalannya dana COVID ya sama aja. Oke. Akan terjadi Nah ini satu lagi Pak Yudi, mohon diluruskan bila salah. 30% catatan Pak Yudi, sepakat kita ya. Oke. Tapi dapat tambahan 15 miliar lagi. Waduh, yang ada ini aja belum banyak bergerak nih. Tapi syukurlah kita dibantu 15 miliar lagi ya Bung ya. Cuma tolonglah nanti jangan dipakai topeng ekonomi kerakyatan ya, pakai dana ini ya. Yang 15 miliar ya. Jangan dipakai topeng itu karena visi dan misi beliau sebagai pimpinan bukan ke arah yang Mendagri yang disampaikan oleh Mendagri, bukan. Visi misi beliau, janji beliau saat menjadi pemimpin untuk menjalankan ekonomi kerakyatan ini, harap itu direalisasi, ya kan? Iya. Tapi jangan dijadikan baju peraturan Mendagri yang kemarin disampaikan itu sebagai ekonomi kerakyatan, bedakan itu. Iya. Jadi sementara visi misi beliau janjinya belum tersampaikan sama rakyat. Oke, baik, Bu Yandi. Jadi intinya tadi seperti ular, dilepas kepalanya, tarik buntutnya ya. Oke, Pak Yudi, ditahan sejenak, ada waktu sekitar 10 menit ya. Saya akan mencoba menghubungi salah satu, ini adalah dari Radio Monika FM yang diputus keluarkan dari grupnya COVID-19, sehingga kami dari radio sendiri tidak mendapatkan informasi yang akurat dari COVID-19. Jadi beberapa hari ini saya
kehilangan jejak sehingga saya harus berkomunikasi dengan Pak Simon Biring untuk mendapatkan itu. Jadi tunggu sebentar ya, saya akan coba ya. Jangan kemana-mana Bung ya. Oke baik, masih bersama saya Bung Joyce Bimasena tentunya dalam acara talk show malam hari ini. Dan untuk rekan-rekan yang ada di sekitar kita bisa dengar di 92,9 dan 98,8 FM untuk wilayah Ampah. Sebentar, ditahan dulu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Oke, baik masih bersama Bung Joyce Bimasena. 2 kali saya telepon. Ini adalah anak buah Pak Suprayogi. Kebetulan ada di tim gugus tugas, dan mereka mengeluarkan radio Monika FM. Saya tidak tahu persis dari grup, sehingga kami dari radio sendiri biasanya harus menginformasikan berita-berita dari gugus tugas semuanya, sehingga kami selama hampir seminggu lebih sudah tidak bisa berkomunikasi. Pak Yudi masih bisa mendengar? Bisa, Pak. Oke, baik. Ada waktu 10 menit Pak Yudi, ada 1 menit untuk menanggapi ini sebelum nanti kami lempar ke Bang Yandi, silakan. Sebenarnya kan radio ini kan ada sebuah sarana media masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas gitu kan, yang dan sebenarnya mereka bersyukur dengan kehadiran Radio Monika ini kan, berarti informasi itu bisa diterima oleh masyarakat luas gitu kan. Karena apa yang didapatkan oleh Bung Yos berarti kan itu juga disampaikan ke masyarakat, ke publik begitu kan, ke publik gitu kan. Nah, harapan saya memang kalau hal-hal seperti ini janganlah ketika ada media atau ada sebuah lembaga swadaya atau apapun namanya, ketika mereka bersifat kritis itu janganlah untuk ditinggalkan gitu kan. Nah, apalagi kan dengan tanpa alasan yang jelas yang didapatkan oleh Radio Monika, ketika juga dikonfirmasi juga nggak ada jawaban kan. Saya kira mungkin Bang Yos bisa menyampaikan secara tertulis saja untuk kita klarifikasi ke yang terkait tadi, mungkin dalam hal ini perhubungan gitu kan, mempertanyakan itu gitu kan. Lebih saya kira sampaikan aja itu dengan secara tertulis, mungkin karena sudah mencoba komunikasi secara lisan kan tidak bisa gitu kan. Nah, itu sebagai dasar masukan saya saja Pak. Sebenarnya menyayangkan saya ketika kita mencari sebuah kemerdekaan dalam berpendapat, tapi itu kan akhirnya dikebiri gitu kan, karena adanya sesuatu yang mungkin kurang nyaman bagi mereka kan, entah ada pesanan, entah apa juga kita nggak tahu kan. Saya kira itu Pak. Oke, baik. Dari saya. Oke, baik Bang Yandi. Silakan Bang Yandi. Simpel bagi saya. Pembunuh itu bernama kontrak kerjasama pemberitaan. Dan itu adalah sebuah tulisan dari, yang saya ingat dari Kompasian. Saat ulang tahun PWI, kalau tidak salah 2 tahun yang lewat, kalau tidak salah. Ada sebuah tulisan berjudul "Pembunuh itu bernama kontrak kerjasama pemberitaan". Artinya begini,
Tergantung kontraknya. Ya. Iya. Saya bisa ya, ada tulisannya kok. Memang benar itu, benar itu Yandi. Saya sepakat tuh Yandi. Ya, ada tulisannya kok itu. Iya. Kenapa? Karena media-media yang ada di daerah Tersandra ya. Tersandra. Media-media yang ada di daerah ini kita bisa memaklumin, ya kan? Tidak seperti media-media yang di kota besar, ya kan? Kota besar itu banyak iklan, yang banyak membiayai mereka, ya kan? Nah, sementara di daerah perusahaan-perusahaan yang mengiklankan ke media-media ini sangat terbatas tentunya, ya kan? Atau produk-produk yang mengiklankan produknya, gitu kan? Tidak besar yang ada di perkotaan besar. Nah, tapi negara harus turun tangan, harus campur tangan untuk menghidupkan media ini dalam rangka menyebarluaskan informasi ke masyarakat luas. Dan turunnya campur tangannya negara dalam hal ini didelegasi kepada pemerintah melalui kontrak pemberitaan. Artinya yang dikontrak itu adalah beritanya, ya kan? Bukan orangnya, bukan independensinya. Apa yang disampaikan sesuai dengan fakta di lapangan, ya kan? Kemudian sesuai dengan informasi yang sudah diperoleh, itu yang disampaikan apapun bentuk beritanya, gitu loh. Ya tidak bisa juga yang sebuah berita itu harus muluk-muluk terus. Oh, program ini berhasil. Begini contohnya, ketika ada suatu kegiatan pemerintah, ya kan? Hari ini ada sebuah launching atau apa. Ketika beberapa waktu kemudian ditanya oleh wartawan, kenapa launchingnya tidak jalan, gitu kan? Wartawan yang memberitakan ini dipanggil, kan begitu? Oke, baik. Begitu, maksud saya tidak begitu. Itu lurus dulu. Artinya begini, ini sudah pembunuhan karakter, sudah terlalu jauh mencampuri dapurnya pers, ya kan? Bahkan ini boleh dikatakan untuk independensi pers yang gaungnya luar biasa ini, jangan sampai hanya karena seseorang yang karena dikasih kontrak terus ada semacam power dia, ya kan? Itu tidak benar sama sekali. Ingat, yang dikelola adalah duit negara. Yang dikelola adalah duit rakyat. Duit rakyat menguasakannya kepada negara. Negara mendelegasikannya kepada pemerintah untuk mengatur peruntukannya. Dalam rangka mengatur peruntukannya ini, negara juga membebankan kepada DPR dan DPRD untuk mengawasi jalannya pelaksanaan delegasi itu. Kan begitu? Jadi jangan sampai duit rakyat dimanfaatkan untuk menekan independensi rakyat. Itu poinnya. Ya, gitu. Waktunya Bung Yani sudah sebelum berpisah, mungkin silakan 1 menit untuk Anda. Untuk closing statement diserahkan kepada beliau, ya kan? Kesempatan kita, ya kan? Aku hanya menambahkan begini saja, karena COVID ini sudah sangat tingkat prihatin, ya kan? Kemudian kita berharap rusunawa dalam beberapa hari ke depan ini tolong itu segera diselesaikan, ya kan? Bagaimanapun kan ada RAP terdahulu yang sudah ada, ya kan? Nah, saya pikir dana 635 juta sekian yang berdasarkan RAP itu bisa digunakan, dan jangan ada hambatan dalam hal dana lagi nanti. Karena alasan dana belum keluar, jangan lagi ada itu. Karena ini sudah sangat kritis. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan itu sudah bisa difungsikan menurut saya, ya kan? Menurut saya, artinya bagaimanapun ini sangat urgent sekali. Silakan beliau yang close. Baik, terima kasih Bung Yandi. Pak Yudi, silakan. Ada waktu 2 menit, Pak. Kalau yang berkaitan dengan COVID, karena yang saat ini kan kita memang kalau menurut saya sudah cukup memprihatinkan. Bom waktu yang sampaikan Bung Yandi tadi memang sudah benar adanya. Oleh karena itu harapan saya adalah pemerintah daerah benar-benar bisa memainkan peran ini lebih bagus lagi. Karena pemerintah pusat itu dengan mengeluarkan peraturan itu kan yang dari Perpres itu ya, yang dari peraturan 2 menteri itu maksudnya
tidak membuat jalan tol, artinya itu dipermudah gitu, bikin jalan tol. Jangan sampai di daerah itu malah diperlambat, dihambat gitu kan. Apalagi dengan anggaran besar, baik itu yang dari refocusing ya, dari kemarin rasionalisasi ditambah lagi dengan anggaran pusat ini, saya kira harusnya tidak ada terkendala untuk penanganan COVID gitu kan. Nah cuma yang saya harapkan adalah benar-benar tim ini bersinergi dengan baik. Kalau menurut saya closing statementnya itu yang berkaitan dengan COVID. Nah berkaitan dengan apa sebenarnya materinya itu sudah yang akhir-akhir yang kita bicarakan tadi, itu sebenarnya karena terlalu banyaknya permasalahan saya kira. Sehingga memang kita harus mencari bertahap itu Pak Pak Bung Yos, Pak materinya mungkin bertahap-bertahap, baik itu berkaitan yang disampaikan Bung Yandi tadi kan. Baik itu masalah media, baik juga masalah banyak lah kalau menurut saya persoalannya, baik masalah yang tadi Superman dan yang lain banyak sekali. Saya kira saya hanya coba closing statementnya adalah masalah COVID saja, saya kira itu. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Bang Yandi, dan terima kasih untuk semuanya. Dan yang pasti kita mari bersatu bersama untuk menuju Barito Timur yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya sapa di ujung telepon ada dua rekan. Yang pertama tamu kehormatan saya dari DPRD Kabupaten Barito Timur, dan yang kedua ada Bang Yandi. Sebentar, ada Bang Yandi dan dari Ketua DPRD Barito Timur. Saya sapa dulu dari tamu kehormatan Pak Yudi, walaupun capek tetap bisa eksis. Selamat malam, assalamualaikum Pak Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Yandi, selamat ketemu lagi kita, dan selamat malam untuk pemirsa pendengar Radio Monika FM. Oke, baik, terima kasih banyak, dan tentunya salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Monika Surya Barito FM. Dan juga di ujung telepon ada Bung Yandi. Bung Yandi, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bung Jos, selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Dan selamat malam pemirsa pendengar Radio Monika. Iya. Yang telah setia selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Saya sangat apresiasi dengan Pak Yudi.